Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus untuk uji independensi menggunakan chi-square ya. Oke. Sebagai contoh, nah sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung tentang contoh survei pemilu ya. Oke. Dalam survei pemilu ini kita ketahui misalkan voters ini dikelompokkan berdasarkan gender. Oke, laki-laki dan perempuan, kategorinya ada dua ya. Kemudian juga berdasarkan preferensi politiknya. Nah, di sini ada tiga kategori ya untuk preferensi politik. Jadi yang pertama Demokrat, yang kedua Republik, kemudian yang ketiga netral. Kemudian diambil sampel secara acak ya untuk voters ini secara acak menggunakan SRS. Nah, di sini ada sebanyak 1000 voters ya. Oke. Disajikan dalam tabel kontingensi sebagai berikut. Nah, jadi di sini ya, oke. Barisnya ini adalah variabel gender ya. Oke, ada dua kategori, laki-laki dan perempuan. Kemudian kolomnya di sini adalah variabel preferensi politik, ada tiga kategori. Oke. Nah, kemudian berdasarkan data dari tabel kontingensi ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pilihan orang dalam berpolitik ya atau preferensi politik tadi ini ada kaitannya dengan gender ya, oke, orang tersebut atau voter tersebut. Oke, kalau dia ada kaitannya berarti dependen ya. Nah, kita diminta berarti harus melakukan sebuah proses pengujian hipotesis ya. Oke. Nah, dilakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5%. Oke. Oke, solusinya ya berarti kita tuliskan dulu. Tahap pertama kita rumuskan hipotesis nolnya ya. Oke, jadi hipotesis nolnya adalah tadi variabel gender dan preferensi politik berarti independen ya. Oke, atau tidak berasosiasi atau tidak berkaitan secara signifikan. Kemudian tahap 2-nya berarti hipotesis alternatifnya ya. Oke, atau H1. H1 berarti lawan H0 ya, berarti gender dan preferensi politik di sini adalah dependen ya. Oke, atau ada kaitan ya antara gender dan preferensi politik secara signifikan. Kemudian tahap ketiganya kita melakukan perhitungan statistik uji ya. Oke, statistik uji. Nah, ini rumusnya chi-square, penjumlahan dari baris 1 sampai baris yang ke R, penjumlahan dari kolom yang ke 1 sampai ke C, ya. Oke, kuadrat dari selisih frekuensi observasi baris ke I, kolom ke J, dengan frekuensi harapan kolom ke I, baris ke I, kolom ke J dibagi dengan frekuensi harapan baris ke I, kolom ke J ya. Oke, tadi barisnya itu kan gender ya. Oke, gender ada dua kategori, berarti sini R-nya sama dengan 2 ya. Oke, kemudian kolomnya tadi untuk variabel preferensi politik itu ada 3 kategori ya. Oke, sehingga C-nya sama dengan 3. Oke. Oke, kita tentukan dulu berarti frekuensi observasinya ya. Oke, berarti yang pertama O11 ya. Oke, observasi baris ke-1, kolom ke-1. Baris ke-1 berarti yang laki-laki, kolom ke-1 yang republik, berarti yang laki-laki dan republik. Nah, di sini ada 200 ya. Oke, selanjutnya O12 berarti baris ke-1 berarti yang laki-laki, baris kedua yang demokrat. Oke, di sini ada 150 ya. O13 berarti baris 1 laki-laki, baris ketiga netral. Di sini ada 50 ya. Oke, O21 baris kedua berarti yang perempuan, kolom ke-1 yang republik. Nah, di sini ada 250. O22 berarti baris kedua yang perempuan, kolom kedua yang demokrat. Di sini ada 300. Oke. Kemudian O23 terakhir ya. Oke. Baris kedua perempuan, kolom ketiga yaitu netral. Nah, di sini O23 50. Oke. Frekuensi observasi. Nah, kita hitung frekuensi harapan ya, oke, atau EIJ-nya. Nah, sama seperti frekuensi observasi tadi ada 6 ya. Nah, di sini frekuensi harapan juga ada 6. Karena baris 2, kolom ada 3, 2 kali 3 kan ada 6 kombinasi ya. Oke, berarti yang pertama frekuensi harapan baris ke-1, kolom ke-1 ya, S11. Nah, ini berarti jumlah baris ke-1 400 dikali dengan jumlah kolom ke-1 450 ya. Oke. 400 kali 450 dibagi seluruhnya ada 1000 ya, dibagi dengan 1000. Oke, sehingga hasilnya adalah 180 ya. Oke.
Selanjutnya frekuensi harapan E12 ya, berarti baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 ada 400, oke. Kolom kedua di sini 450 ya, berarti 400 kali 450 dibagi dengan 1000 sama dengan 180 ya. Oke. Frekuensi harapan baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 totalnya ada 400, kolom ketiga totalnya ada 100 ya. Oke, berarti 400 kali 100 dibagi 1000 sama dengan 40 ya. Oke. Frekuensi harapan baris kedua kolom ke-1. Baris kedua totalnya 600, kolom ke-1 totalnya 450 ya. Oke, 600 kali 450 dibagi dengan 1000 sama dengan 270. Oke. Frekuensi harapan baris kedua kolom kedua. Baris kedua totalnya 600, kolom kedua totalnya 450 ya. Oke, 600 kali 450 dibagi dengan 1000 ya, sama dengan 270. Oke. Terakhir, frekuensi harapan baris kedua kolom ketiga. Oke, baris kedua 600, kolom ketiga 100 ya. Oke, berarti 600 kali 100 dibagi dengan 1000 ya. Oke, sama dengan 60. Oke, secara lengkap hasil perhitungan untuk frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Nah, ini ya disajikan seperti ini. Nah, sehingga kalau sudah lengkap seperti ini, kita bisa langsung menghitung chi-square-nya ya. Oke, chi-square jumlah dari barisnya, kolomnya, OIJ, min IJ kuadrat bagi IJ. Oke, pertama berarti observasi baris ke-1 kolom ke-1. Tadi ini 200 ya. Dikurangi harapan baris ke-1 kolom ke-1 dikurangi 180 dikuadratkan dibagi dengan harapan baris ke-1 kolom ke-1 180. Oke. Ditambah kuadrat observasi baris ke-1 kolom kedua 150 dikurangi harapan baris ke-1 kolom 2. Oke, 180 per harapan baris 1 kolom kedua 180. Oke. Ditambah ya kuadrat dari observasi baris ke-1 kolom ketiga 50 dikurangi harapan baris ke-1 kolom ketiga 40 per baris ke-1 harapan baris ke-1 kolom ketiga 40. Oke. Tambah dan seterusnya sampai dengan yang ke-6 terakhir ya. Oke, di sini kuadrat dari observasi baris kedua kolom ketiga 50 dikurangi harapan baris kedua kolom ketiga 60 dibagi dengan harapan baris kedua kolom ketiga 60. Oke. Kalau sudah ini berarti dihitung satu-satu kuadrat kuadrat dari selisih dibagi dengan harapannya. Oke, diperoleh ini 2,22 tambah 5 tambah 2,5 tambah 1,8 tambah 3,33 tambah 1,7. Nah, diperoleh 16,2. Jadi chi-square hasil perhitungannya adalah 16,2 ya. Oke. Oke, setelah diperoleh chi-square hasil perhitungan, selanjutnya kita bandingkan dengan chi-square dari tabel ya. Oke, untuk menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, taraf nyatanya seperti biasa di sini tentukan 0,05 ya. Oke. Kemudian derajat bebasnya tadi barisnya ada 2 ya, berarti 2 kurang 1, kolomnya ada 3, 3 kurang 1. Berarti ini adalah 2 ya. Oke, sehingga nah kita lihat untuk alfa 0,05 berarti kolom ini, derajat bebasnya 2 berarti baris ini. Nah, di sini diperoleh chi-square tabelnya adalah 5,99 ya. Oke, sehingga kriteria ujinya berarti apa? Tolak H0 jika chi-square hasil perhitungan lebih besar atau sama dengan dari chi-square tabel. Tadi sebesar 5,99 ya. Oke. Kemudian sebaliknya, tidak tolak H0 jika chi-square hasil perhitungan ini adalah tidak demikian atau kurang dari 5,99. Oke. Nah, tahap kelima baru tadi kita simpulkan ya. Oke. Ternyata chi-square hasil perhitungan sebesar berapa? 16,2 tadi ya. Oke, lebih besar dari chi-square tabel ini 5,99. Kalau lebih besar apa? H0 ditolak. Ya. Kalau H0 ditolak berarti apa? Pada taraf nyata 5%, ya. Oke. Berdasarkan data sampel yang diperoleh, maka seperti biasa ya, kita hanya bisa mengatakan cukup bukti ya. Oke, cukup bukti untuk mengatakan atau menyatakan bahwa
preferensi politik seorang voters ini ada kaitannya ya atau dependen terhadap gender dari seorang voter tersebut. Ya. Jadi politik itu ditentukan oleh gender ya. Oke, pilihan politik itu ditentukan oleh gender. Oke.